Kalau ini ya, yang dialog seminggu yang lalu itu, Heri Pras dengan Gus Ajir. Kalau Gus Ajir itu orang alim, Heri Pras ini ahli silat sebenarnya. Jadi setelah Rasulullah SAW sholat di Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj ke langit pertama. Mi'raj ini nggak naik buraq. Buraq itu kendaraan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, buraq itu diikat. Jadi dari Masjidil Aqsa ini, mengapa Rasulullah naik ke langit itu dari Masjidil Aqsa? Karena pintu langit itu lurus Masjidil Aqsa. Jadi naik begitu. Ya mungkin kalau sekarang macam lift lah. Cuma gak kelihatan. Lalu sampai langit pertama, jumpa Nabi Adam. Langit kedua, jumpa Nabi Isa. Langit ketiga, jumpa Nabi Yusuf. Langit keempat, jumpa Nabi Idris. Langit kelima, jumpa Nabi Harun. Keenam, jumpa Nabi Musa. Ketujuh, jumpa Nabi Ibrahim. Setelah turun dari Mi'raj sampai di langit keenam, jumpa Nabi Musa, ditanya, apa perintah yang didapat dari Allah buat umat kamu? Kata Rasulullah, perintah sholat 50 kali. Oh, balik lagi, gak kuat. Umat kamu gak kuat kalau 50. Minta diturunkan. Akhirnya balik lagi, turun 5. Lalu turun lagi. Sampai di Nabi Musa, suruh balik lagi. Banyak itu gak kuat. Jadi turun bolak-balik sebanyak 9 kali sampai sisa 5. Setelah sisa 5, kata Nabi Musa, balik lagi, kebanyakan tuh gak kuat. Kata Nabi Musa ini nganggap kita gak kuat. Dan ternyata banyak yang gak kuat memang. Nabi Musa itu benar ya. Para nabi kan. Akhirnya kata Rasulullah, ini sudah 5, ini malu bolak-balik. Dan Allah sudah menyampaikan, walaupun ini 5, tapi pahalanya seperti 50. Karena satu kebaikan pahalanya 10 kali. Bahkan kalau sholat berjamaah dan sempurna, bisa menjadi 750 kali. Itu sholat 5 waktu. Jadi memang sholat ini ya perlu memang kita tekankan. Baik itu secara ilmiah, artinya masyarakat ini jangan sampai tidak tahu tata cara sholat itu. Dan perlu diajak orang-orang untuk berjamaah. Kemarin pagi saya di Rohul, di Mahato. Orang-orang nanya, Kiai, gimana caranya ngajak orang ini agar ke masjid? Ya diajak, gak mau. Ya kamu ngajaknya cuma pakai mulut. Coba sekali-kali pakai sembako. Kemudian sekali-kali pakai amplop. Insya Allah datang ke masjid itu. Kalau cuma pakai mulut ya, kita ini kan ada istilah, kalau orang kafir masuk Islam itu kan disebut mu'allaf. Mu'allaf itu artinya orang-orang yang berusaha diluluhkan hatinya. Makanya mu'allaf itu wajib dikasih-kasih, paling enggak kasih zakat. Mu'allaf itu wajib dikasih zakat kan. Mengapa? Biar luluh hatinya. Bahkan pada masa Rasulullah SAW, ada orang baru masuk Islam. Rasulullah dari rampasan perang dapat kambing antara 2 bukit. Kalau kambing antara 2 bukit kira-kira berapa ribu ekor itu. Tiba-tiba ada orang mu'allaf, cuma dia kepala suku. Rasulullah, saya mau dikasih apa? Dah, kamu minta apa? Minta kambing. Itu antara 2 bukit buat kamu. Itu dikasih kambing, itu kan bukan zakat kan, hadiah. Mengapa? Biar luluh. Itu mu'allaf.
Sekarang ini umat Islam Indonesia yang mu'allaf itu bukan hanya yang baru masuk Islam. Yang Islam sejak lahir banyak yang mu'allaf. Artinya apa? Memang untuk datang ke masjid perlu diluluhkan hatinya, perlu dikasih-kasih. Ini kayaknya mu'allaf ini. Banyak yang mu'allaf sekarang ini. Jadi ingin ngajak-ngajak ya, sebagian daerah di mana? Di Jakarta. Masjid itu biar jamaahnya ramai, kadang bikin sembako murah. Setiap selesai sholat subuh. Akhirnya subuhnya ramai gitu. Lama-lama mungkin panitianya agak mampu kehabisan duit. Libur beberapa minggu agak sepi lagi habis itu. Tapi agak apa-apa kan, yang penting sempat ramai. Kadang-kadang ada yang nanya, berarti itu ke masjid tidak ikhlas. Kita ini jangan ngurus orang lain ikhlas. Orang ajak ke masjid, ikhlas urusan dia dengan Allah. Masalahnya bagaimana kita berusaha ngajak mereka ke masjid. Harus begitu ya, Pak. Saya kira itu ya. Masalah ini sebenarnya pertanyaannya tentang 50 menjadi 5. Cuma kemana-mana jawabannya. Tapi gak apa-apalah, ini kan sharing. Biar jelas. Ada lagi? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ucapkan terima kasih kepada pengurus yang sudah mendatangkan Pak Yai ke masjid ini. Pertanyaannya gini ya, bagaimana status keimanan seseorang yang hanya meyakini Isra Mi'raj itu Nabi hanya rohnya saja atau mimpi, sementara waktu yang bersangkutan masih aktif sholat Idul Fitri setiap tahun. Terima kasih. Sholatnya setahun sekali. Ya, contohnya begitu. Orang yang meyakini bahwa Isra Mi'raj itu ruhnya saja, dia tetap muslim. Karena ini memang khilaf ya. Sebagian ulama salaf berpendapat Isra itu ruhnya saja. Tapi mayoritas berpendapat Isra itu ruh dan jasad. Makanya pakai kendaraan itu. Jadi ruh dan jasad. Jadi yang betul ya pakai ruh dan jasad. Kalau mi'rajnya para nabi. Kalau mi'rajnya para aulia itu memang ruh saja. Para aulia itu mi'raj artinya sampai ke arsy, ke sidratil muntaha. Tapi ruhnya saja. Orang-orang beriman itu mi'raj ketika meninggal dunia. Orang beriman ini ketika ruhnya dicabut oleh malaikat maut, itu langsung dibawa ke langit pertama, lalu kedua, sampai langit ketujuh, lalu ke arsy, lalu balik lagi. Kalau orang kafir, ketika dibawa naik ke atas, sampai langit pertama, oleh malaikat dipukul sampai jatuh ke bawah. Nggak boleh naik ke atas. Ya mudah-mudahan lah kita ini besok akhir hayat mi'raj sampai ke arsy. Karena kalau sampai ke arsy berarti kita tercatat sebagai orang-orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bicara Ustaz, waktu Rasulullah melihat Isra sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah mengimami para nabi sholatnya, mengimami para nabi dalam sholat. Yang saya tanyakan Ustaz, waktu itu kan belum ada perintah sholat. Jadi sholat yang diimami nabi itu, para nabi itu sholat apa? Yang jelas itu waktunya waktu Isya. Kan belum subuh memang. Rasulullah SAW sampai di Mekah itu belum subuh. Dan berangkatnya kan tengah malam setelah jam 12. Makanya peringatan Isra Mi'raj itu yang asli ceramahnya jam 12 lebih. Karena berangkatnya tengah malam. Yang saya maksud Ustaz, waktu itu Rasulullah kan belum dapat perintah sholat, karena baru menyebut. Isya itu artinya malam kan.
kan sholat isya berarti kan sholat malam atau sholat lain lah gitu. Ya belum ada memang sholat 5 waktu belum ada karena adanya setelah kurang dari Mi'raj. Yang jelas itu sholat malam. Sebelum sholat 5 waktu Rasulullah SAW sejak awal diutus itu sholat biasanya sehari 2 kali, pagi dan petang. Sebelum ada perintah sholat 5 waktu. Lama-lama setelah beberapa tahun karena ditekan oleh orang-orang musyrik, Rasulullah SAW sholat sembunyi-sembunyi. Tahun 5 kenabian setelah Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar masuk Islam, 2 orang ini kan pendekar ngajak Rasulullah, gimana kalau sholatnya di depan Ka'bah lagi, jangan sembunyi-sembunyi. Nah, kenapa? Nanti orang-orang nakal saya yang menghadapi. Karena 2 orang ini kan jawara kan. Akhirnya sholat di depan Ka'bah lagi. Ya sholatnya ya pagi dan sore. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui Ustaz, Rasulullah atau Nabi kita ini merupakan Nabi terakhir dan beliaulah yang menerima wahyu sholat dulu. Yang menjadi pertanyaan kita Ustaz, bagaimana tata cara sholat Nabi-Nabi sebelum Rasul, sementara wahyu sholat adalah diterima di kala Rasulullah atau Nabi terakhir. Terima kasih Ustaz. Mengenai tata cara sholat nabi-nabi dan rasul yang dulu, sepertinya agak ada keterangan caranya bagaimana itu. Keterangannya agak ada, nggak pernah menjumpai tata cara sholat para nabi dan rasul yang dulu. Dan mungkin ya tata cara sholat nabi kita sudah paling bagus itu. Mungkin kita cukup mengetahui tata cara sholat kita aja. Nggak perlu tahu yang dulu-dulu. Karena memang nggak ada keterangannya. Memang syariat paling sempurna itu syariat Islam. Yang jelas, nabi-nabi terdahulu juga ada sholat. Tapi ya nggak sama sholatnya dengan kita. Kalau sisa-sisa agama-agama terdahulu, seperti Kristen itu kan cuma nyanyi-nyanyi. Nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada apa. Cuma ngumpul lalu nyanyi-nyanyi. Yahudi sepertinya gitu-gitu juga. Entah apa dari dulu-dulu begitu atau sudah mengalami distorsi, nggak tahu. Tapi kalau sholatnya orang Islam ya seperti yang kita lakukan itu. Dan memang syariat paling sempurna syariatnya Rasulullah SAW itu paling sempurna. Hampir semua persoalan di dalam Islam itu ada aturannya. Makanya ada orang Kristen di Mesir, orang tuanya meninggal dunia, datang kepada pastor nanya, ini bapak saya meninggal dunia, gimana cara pembagian warisan? Kata pastornya, ini di Kristen nggak ada, yang ada dalam Islam. Akhirnya orang itu masuk Islam. Karena dalam Islam ini memang peraturannya paling lengkap memang. Dan yang dulu-dulu ya nggak perlulah saudara, wong nggak lengkap. Punya kita ini paling lengkap, paling sempurna. Ilmunya juga paling lengkap. Ilmu agamanya. Menjadi begitu. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya negeri kita di Indonesia ini adalah mayoritas umat muslim, maka mencapai angka 87% umat muslim. Nah, sebagaimana yang Pak Kiai sampaikan tadi,
bahwasanya yang melaksanakan sholat itu hanya 32% dan istiqomah yang sholat berjamaah hanya 5%. Itu ini yang akan sangat menyedihkan bagi kita. Dan ini juga menjadi pertanyaan sebagai kami selaku pengurus, kira-kira apa yang menyebabkan menurut Pak Kiai hal terjadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tadi seperti disampaikan, umat Islam ini yang istiqomah sholat 5 waktu sekitar 38%. Yang 62 gak istiqomah. Yang istiqomah berjamaah 5 waktu sekitar 5%. Kalau sampai itu 5%-nya. Karena sebagian daerah cuma tukang azan yang ada. Sebagian masjid-masjid itu. Di daerah-daerah paling 3 orang kalau zuhur asar itu apa penyebabnya? Pertama, memang angka keawaman umat Islam ini tinggi. Angka keawaman, angka kebodohan itu tinggi sekali. Bayangkan umat Islam yang buta aksara Al-Quran itu 74%. Artinya yang bisa baca Quran Arab itu hanya berapa? Berarti kan hanya 26% yang bisa baca Quran. Kalau Al-Quran nggak bisa baca, berarti ya nggak ngerti ilmu agama. Karenanya memang kita ini perlu membangun kesadaran beragama. Membangun kesadaran beragama bagaimana? Ya menyebarkan ilmu. Jadi pusat-pusat keagamaan, pusat-pusat apa namanya ya, pendidikan agama seperti TPQ, madrasah diniyah, pondok, itu perlu memang. Dan memang ini untuk merongrong ya pendidikan agama agar jatuh itu sudah lama. Sebelum tahun 2000-an, sebelum tahun 2000 ke bawah. Dulu anak-anak sekolah SD, SMP biasanya jam 12 kan pulang. Jam 12 pulang. Sebelum tahun 2000-an, madrasah-madrasah diniyah di Jawa itu muridnya sampai ribuan, ramai. Karena anak-anak itu SD SMP pulang sekolah, habis duhur ke madrasah. Jam 5 pulang. Lama-lama SD pulang jam 1. SMP pulang jam 2. Akhirnya madrasah diniyah itu turun. Pendidikan agama turun. Nah, dengan adanya sekolah umum ditingkatkan, apakah Indonesia semakin maju? Enggak juga kan? Ilmu agama semakin jatuh, negeri kita enggak semakin maju, yang maju korupsi. Bikin program-program baru untuk dikorupsi, misalnya MBG. Anggarannya 300 triliun lebih, padahal yang dipakai enggak sampai 200. Kemana itu? Artinya ya sekolah lama-lama ternyata ya hanya pandai hitung-hitungan angka untuk korupsi. Jadi artinya memang masalah ini kita memang perlu memberikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ilmu agama. Dan ilmu agama ini kan memang semakin kurang dihargai semakin lama. Sejak era Orde Baru, masa Pak Harto, dulu ketika Orde Lama, pada waktu masa Pak Karno ya. Jadi berdiri yang namanya YIN. YIN itu tujuannya agar anak-anak pondok bisa kuliah. Tesnya cukup baca kitab. Lama-lama pada era Orde Baru Pak Harto,
ada kebijakan baru dari Menteri Agama yang bisa kuliah di YIN itu yang punya ijazah SMA dan yang setara, yaitu ijazah aliyah. Akhirnya apa? Yang masuk ke YIN ini tesnya bukan baca kitab, yang penting punya ijazah. Akhirnya dari YIN ini keluar sarjana-sarjana agama tapi kurang paham agama. Karena agama itu kan dari bahasa Arab, karena nggak bisa baca kitab, nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya begitu. Kita ini merosot terus ke belakang. Makanya saya senang sekali ya teman-teman di Pekanbaru bikin pondok. Ada Nurul Azhar, ada Ustadz Zulhendri, Darul Hadis, ustadz-ustadz yang lain. Itu perlu kita dukung. Kalau punya anak, masukkan ke sana agar bisa baca kitab. Karena ini yang menjaga kesadaran beragama, ilmu pengetahuan agama. Agama ini dibela oleh orang yang punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, gimana membela? Ini memang kesadaran beragama. Dan di Riau ini, di pelosok-pelosok itu banyak yang nggak ada TPQ, nggak ada madrasah diniyah. Anak-anak TPQ jauh-jauh setelah lulus Iqra atau apa, dah gak ngaji lagi, sholat gak sholat terserah. Ini kan kekurangan memang. Dan ini seperti Departemen Agama gak ada pikiran, katanya Departemen Agama, tapi gak ngurus agama, cuma mengurus perkawinan itu. Jadi Departemen Agama ini Departemen Perkawinan. Karena pendidikan agama gak begitu diurus kan. Di daerah-daerah itu ya yang ngurus masyarakat sendiri. Karenanya memang ya masyarakat Riau ini perlu anak-anaknya banyak masuk pondok, besok jadi ustadz-ustadz agar menyebar di mana-mana. Ini kalau ingin membangun kesadaran beragama. Memang angka keawaman tinggi sekali. Orang banyak nggak paham agama. Sekarang ini orang pinter banyak, cuma pinter urusan dunia. Kalau urusan dunia orang sekarang nih jago memang. Penghitungan uang apa, angka uang tuh cepat sekarang, nggak seperti dulu. Dunia bisnis. Tapi agama ini memang lemah sekarang. Jadi memang perlu ya kita ini membangkitkan jiwa Islam. Dengan cara ya membangkitkan kesadaran beragama. Gimana ilmu agama? Saya kira itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ini kita agak lama ya karena kuenya masih ditata itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara yang tepat untuk mendidik anak atau menyuruh gitu ya, karena dia udah besar gitu. Anak saya sendiri mungkin bapak itu udah besar, dia nggak mau sholat walaupun sholat tapi nggak ini ikhlas paksa. Trik-trik yang bagus atau menurut sunnah Nabi kita gimana itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau punya anak gak sholat atau punya saudara keluarga nakal, selain diajak secara verbal, secara lisan, itu tidak kalah penting didoakan. Doanya kapan? Di dalam sholat. Kita ketika sholat, ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Itu hadirkan dalam doa itu. Orang-orang yang perlu dapat hidayah, ya Allah kasihkan hidayah dia. Itu didoakan. Kalau ijazah ya amalan dari ulama-ulama dulu. Anak nakal itu orang tuanya membacakan Fatihah 21 kali setiap lepas maghrib. Agar anaknya nurut, agaknya tunduk.
tahun 2013. Berarti berapa tahun? 13 tahun yang lalu ya. Saya undangan di Manado. Ada orang nanya, Kiai, gimana kalau anak nakal, nggak nurut? Saya bilang, ini anjuran guru-guru kita untuk anak yang tidak tunduk, tidak patuh orang tuanya sehabis maghrib. Kalau nggak bisa habis maghrib, habis isyaknya lah. Membacakan Fatihah untuk anaknya 21 kali. Selesai acara, ada seorang laki-laki kira-kira usianya 50 tahun lebih. Saya waktu itu masih belum 40. Karena 13 tahun yang lalu. Menghampiri saya, Pak Kiai kenalkan nama saya ini. Saya lupa namanya. Dari mana? Saya dari Jawa Pak Kiai. Jawa mana? Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Temanggung katanya. Temanggungnya mana? Ngadirjo. Loh, berarti tahu sama almarhum Kiai Harun Asrori. Loh, itu guru saya Kiai. Saya mau cerita beliau katanya. Gimana? Dulu Kiai, ayah saya itu gak sholat. Selalu kami nasihati sholat ya. Kita ini malu, cuma ayah kita yang gak sholat. Orang lain ayahnya sholat semua. Ayah biasanya bilang, udah gak usah ngurus. Nanti urusan mungkar nakir urusan saya. Kamu gak ikut-ikut katanya. Mati urusan sendiri-sendiri. Akhirnya apa? Karena ayah ini hatinya keras, saya suan pada kiai saya almarhum Kiai Harun. Kata Kiai Harun, anu aja, setiap selesai sholat, kamu baca Fatihah untuk bapak kamu. Bacakan Fatihah. Niatkan dapat hidayah dari Allah. Akhirnya, saya setiap selesai sholat, baca Fatihah untuk ayah saya. Setelah beberapa waktu, saya melakukan itu. Saya pulang ke rumah orang tua, masuk kamar ayah. Ternyata di kamar ayah, di mejanya ada buku tuntunan sholat lengkap. Saya terkejut, loh kok ada buku ini? Saya senang. Saya tanya sama adik saya, Dek, itu bukunya siapa itu? Di kamar ayah. Gak tahu katanya. Lalu saya tanya sama ibu saya, Ma, itu di kamar ayah ada buku tuntunan sholat. Tuh siapa yang naruh? Itu bapak kamu kemarin katanya. Kapan itu bapak kamu naik sepeda ke pasar? Dulu kan masih sepeda ontel. Ke pasar, pulang-pulang bawa buku tuntunan sholat. Ternyata ayah diam-diam belajar sholat lagi. Artinya apa? Ya didoakan saudara. Anak tuh didoakan. Kalau masih kurang ya doa malam hari. Waktu sholat tahajud, doakan, menangis pada Allah. Ya apa ya Allah, nak saya ini gak sholat, nangis pada Allah. Karena Allah yang merubah hati itu. Hati orang dirubah oleh Allah, nanti jadi orang baik. Jadi begitu. Ada lagi sambil menikmati hidangan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Yang ini wabarakatuh. saya tanyakan ke Ustaz. Ini kadang-kadang imam ayatnya panjang-panjang. Setelah itu bacaannya lambat. Itu mempengaruhi terhadap makmum Ustaz. Kalau biasanya kalau imam itu kan dilihat dulu. Wah, ada yang enggak. Kalau tua ayat panjang itu berarti dia kan terasa berat. Ustaz. Di situ kadang para jemaah itu dia kadang ada perbedaan di situ. Sudah baca ayatnya lama, sudah tuh ayatnya panjang-panjang, itu banyak bacaan begitu. Bagaimana Pak? Memang untuk imam-imam masjid itu ada waktu yang agak panjang, ada yang pendek. Kalau maghrib itu jangan panjang-panjang, pendek-pendek surat yang dibaca.
Yang agak panjang itu kalau sholat subuh. Imam itu boleh panjang sekali asal jamaahnya khusus dan memang tunduk pada dia, seperti di pondok-pondok itu kan terserah ustadznya kan. Itu gak apa-apa walaupun mau 1 juz 2 juz gak apa-apa. Tapi kalau jamaahnya ini umum, masyarakat yang apalagi ada yang baru sholat, baru apa, gak naik lagi besoknya itu. Jadi mungkin ya apa namanya, diukur. Untuk imam-imam ini surat yang dibaca sebaiknya diukur. Kira-kira atau tanya sama jamaah, tanya sama yang tua-tua, Pak, bacaan saya tadi kepanjangan apa enggak gitu. Atau mungkin agak panjang, besok agak pendek. Enak mana yang tadi dengan yang kemarin gitu. Perlu memang imam itu. Perlu agar apa namanya? Menyesuaikan. Karena dulu pada masa Rasulullah SAW ada sahabat berhenti sholat berjamaah. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah. Imamnya masih muda, Mu'adz bin Jabal, hafal Quran. Ditanya, kamu kok berhenti sholat? Imamnya kuat sekali Rasulullah, bacaannya panjang, saya gak tahan katanya. Imamnya yang dimarahi. Menjadi imam kok panjang sekali. Jadi memang perlu. Apalagi jamaahnya perempuan. Perempuan ini kan suka ngentut, kadang gak tahan hadas itu. Gak naik lagi itu perempuan. Kalau yang agak lama dikit gak kuat ngentut kan. Bisa gak naik lagi. Makanya imam ini juga perlu survei. Tanya sama jamaah. Saya tadi malam kan agak panjang, yang sekarang pendek. Kira-kira enak mana? Itu perlu. Ada lagi. Sambil dinikmati ya. Dan ini sampai habis makannya. Karena ini makanan Isra Mi'raj. Makanan Isra Mi'raj ini hidangannya baginda Rasulullah SAW. Pasti berkah itu. Seperti hidangan Maulid, hidangan Isra, itu hidangannya Rasulullah. Maka dinikmati, diniatkan apa namanya, biar hati kita ini lembut, sembuh dari penyakit hati gitu. Jadi gak perlu ke dokter lah, pakai makan obatnya. Tapi makanan hidangannya Rasulullah. Jadi perut ya. Tapi kalau sudah kenyang jangan banyak-banyak. Ada lagi? Agak ada. Ini terakhir ya, terakhir. Terakhir. Karena kuenya dah mau habis, terakhir. Ini mungkin agak keluar dari tema malam ini, Ustaz. Mungkin Ustaz sudah mengetahui bahwa beberapa hari yang lalu itu ada silaturahmi antara Heri Pras dengan Ustaz Ajar, dan sepertinya nama Kiai juga bawa dalam pembahasan itu. Terus yang ingin saya pertanyakan Ustaz Kiai, kalau kita simpulkan memang kelompok dari Heri Pras ini dia tidak ingin membuat suatu amalan yang tidak ada dalil secara tekstual. Dia menghindari beramal kalau tidak ada dalil yang tidak secara rinci. Tapi kalau kita analisa, kalau bisa nggak kira-kira kita tuh bertemu jalan dengan mereka? Dia tidak melakukan amal yang tidak ada dalil teksnya. Dan ada juga mereka tidak menyalahkan amalan kita. Kalau bagi mereka yang tidak menyalahkan amalan kita ini, apakah bisa kita bertemu jalan? Kalau ini ya, yang dialog seminggu yang lalu itu. Heri Pras dengan Gus Ajir. Kalau Gus Ajir itu orang alim,
Harry Pras ini ahli silat sebenarnya, tukang silat. Lalu dulu bikin konten-konten silat, karena gak laku akhirnya konten agama dan ikut salafi. Salafi itu artinya orang-orang produk salah fikir, atau wahabi orang-orang produk wawasan hanya bid'ah. Ya namanya orang awam ya gak bisa diikuti. Dalil itu bukan hanya tekstual tetapi juga kontekstual. Ada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Sebagian besar persoalan hukum dalilnya qiyas. Itu Wahabi itu gak belajar itu. Mana ada, cuma Gus Ajir itu kurang apa namanya, kurang persiapan. Saya setelah Gus Ajir debat dengan Harry Pras, telepon dari mana-mana minta komentar dari saya. Baru permintaan komentar di forum malam ini. Padahal saya tiap hari kan ceramah di mana-mana. Sebelum kesini kemarin di Pagar Alam 4 hari, Palembang 4 hari, lalu Batam 3 hari baru kesini. Gak ada yang nanya mengomentar itu. Kan ada yang minta mana dalil Al-Quran dan hadis. Itu permintaan keliru. Mestinya minta mana dalilnya. Dan dalil itu gak bisa dibatasi dengan Al-Quran dan hadis. Karena dalil Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal mau diutus menjadi hakim ke Yaman, ditanya oleh Rasulullah SAW, "Idza 'arada laka qada'un fabima taqdi?" Kalau ada keputusan harus kamu ambil, kamu keputusan dengan apa? Kata Mu'adz, "Aqdi bi kitabillah." Saya putuskan dengan apa yang ada di Al-Quran. Lalu Rasulullah tanya, "Fa'ilam tajid fi kitabillah." Kalau gak ada di Al-Quran, "Fabi sunnati Rasulillah." Saya putuskan dengan apa yang ada di dalam sunnah. Oleh Rasulullah ditanya, kalau di Al-Quran dan sunnah gak ada, gimana? Kata Mu'adz, "Ajtahidu bi ra'yi." Saya berijtihad dengan pendapat saya. Nah, ijtihad itu ya qiyas. Ini ya kalau Wahabi harus Al-Quran dan hadis aja, ini bahaya ini. Berarti ini meralat terhadap aturan yang dibuat oleh syara, oleh baginda Rasulullah SAW. Karenanya hati-hati dengan itu. Tadi ketua MUI nelpon saya. Ketua umum MUI nelpon, nanya, minta saya mengomentari itu. Saya komentar, terus setelah itu, Yai, saya bukan minta komentar lah. Apa? Lah orang-orang tuh ajari cara menghadapi itu katanya. Cara menghadapi Salafi Wahabi itu. Mang perlu. Jadi itu apa namanya? Gak bisa amalan persis Rasulullah, gak bisa. Wong para sahabat itu gak persis. Itu para sahabat. Kita ini bukan sahabat mau disuruh persis. Dari mana? Apalagi Wahabi tambah keliru-keliru itu.